Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang mengasihi itu akan disayangi, akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi, maka akan menyayangi kepada kalian apa-apa yang ada di langit. Pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya al-jaza bijinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kita dari mana bisa dapat pelajaran ini? Dari hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi. Artinya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Udah, ini mah ketentuan, ini rumus. Orang kalau ingin dibaikin sama orang lain, ya dia harus ngebaikin. Orang kalau ingin disayangin sama orang lain, maka dia harus menyayangi. Kenapa? Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Semuanya seperti itu. Orang yang ngegosok bakal digosok, orang yang nyuri bakal dicuri, orang yang jahat bakal dijahatin. Udah, rumus al-jaza bijinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai sama dengan perbuatannya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang berbuat baik akan dibaikin oleh Allah. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah apa yang ada di bumi. Perhatikan, hadis ini mengatakan fil ardi, di bumi. Bukan hanya manusia saja yang ada di bumi, tapi juga ada hewan, ada tumbuhan, ada berbagai makhluk Allah selain manusia. Artinya Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita menyayangi semua makhluk Allah. Gak boleh nyiksa kadal. Bisa ada santri juga iseng ada kadal ditangkap, diikat lehernya pakai tali dicam-cam, jadi cocokan. Ada yang kayak gitu. Bisa ada kodok bangkong di talian. Nyiksa itu namanya nyiksa. Nggak boleh, apapun itu hewannya nggak boleh disiksa. Ada namanya konsul fawasik, 5 hewan fasik yang disunahkan untuk dibunuh, dan dibunuhnya pun nggak boleh nyiksa, harus sekaligus mati. Ular disunahkan bunuh ular, anjing galak, kalajengking, burung gagak, konsul fawasik. Jadi nggak boleh namanya mendolimi, nanti akan didolimi. Mau didolimi, nggak mau didolimi, jangan mendolimi. Al-khabaru adapun hadis bitamamihi dengan sempurnanya khabar, wa fi muwafaqati hadzal hadithi, dan sesuai dengan hadis ini hikayatun, ada cerita an Umar
radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Karena ada siapa Umar, itu yang berjalan siapa Umar, bisukakil Madinati, di gang-gang kota Madinah, jalan-jalan kota Madinah. Faro'a, maka melihat siapa Umar, sobiyan, anak kecil, karena ada apa biyadihi, di tangannya sobi, musfurun, burung pipit. Wakana, dan ada siapa sobi, itu yal'abu, bermain siapa sobi, bihi, dengan usfur. Farohima, maka kasihan siapa Umar dari al-usfura, terhadap burung tersebut. Fashtarohu, maka membeli siapa Umar terhadap usfur, minasobi, dari anak tersebut. Fa'a'taqahu, kemudian membebaskan siapa Umar terhadap usfur. Falamma tuwfiya, ketika meninggal siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ra'ahu, melihat terhadap Umar siapa al-jumhuru, banyak orang, fil manami, di dalam tidur. Fasa'aluhu, maka bertanya siapa jumhur kepada Umar, an halihi, tentang keadaannya Umar. Faqalu, maka berkata siapa jumhur, ma, itu apa, fa'ala, yang melakukan siapa Allah, bika, padamu. Qala, berkata siapa Umar, ghafara, memaafkan, mengampuni siapa Allah, li, kepadaku. Wa tajawaza, dan memaafkan siapa Allah, anni, kepadaku. Qalu, berkata siapa jumhur, bi ayyi syai'in, sebab apa, abi judika, apakah sebab kebaikanmu, au, apa ini, ba, ain, dal, ya, ba, ain, dal, laka, itu. Abi judika, apakah sebab kebaikanmu, au bi'adlika, atau sebab keadilanmu, au bizuhdika, atau sebab kezuhudanmu. Qala, berkata siapa Umar, lama, ketika, wada'tumuni, meletakkan siapa kalian terhadapku, fil qabri, di dalam kubur, wasatartumuni, dan menutupi siapa kalian terhadapku,
biturabi dengan tanah, wa taraktumuni dan meninggalkan siapa kalian terhadapku, wahidan sendirian, pada kola maka datang alaiya kepadaku siapa malakani dua malaikat muhibani yang menyeramkan, menakutkan. Torok terbang apa akli akalku, warta'ada dan berguncang apa mafasili sendi-sendiku, min haibatihima sebab haibahnya malakani, wa akhodani dan membawa siapa malakani terhadapku, wa ajlasani dan mendudukkan siapa malakani terhadapku, wa aroda dan menginginkan siapa malakani an yas'alani untuk bertanya siapa malakani kepadaku. Fasami'tu maka mendengar siapa aku nidaan suara minal hatifi dari udara, suara tapi gak ada yang ngomong, itu bahasa Arabnya hati. Utruka tinggalkan oleh kalian berdua malakani abdi hambaku, wala tukhawifahu dan jangan menakut-nakuti siapa kalian berdua terhadap abdi. Fa inni karena sesungguhnya aku itu rahimtuhu menyayangi siapa aku terhadap abdi, wa tajawaztu dan memaafkan siapa aku anhu kepada abdi, li'annahu karena sesungguhnya abdi itu rahimah menyayangi siapa abdi, musfuran seekor burung pipit, di dunia farahimtuhu maka menyayangi siapa aku terhadap abdi, bil ukhba di alam akhirat. Nah, ini cerita kenapa kitab ini dinamakan kitab Usmuriyah, berkaitan dengan hadis ar-rahimuna yarhamkumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ada sebuah cerita dikatakan dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berjalan-jalan di jalan kota Madinah, di gang kota Madinah, beliau melihat ada seorang anak kecil lagi main burung pipit. Ya sama kayak anak sekarang, kakinya ditaliin pakai tali, pakai rapia, terus dibiarin terbang. Ya ada yang main burung kayak gitu. Ada, saya waktu kecil ya kayak gini. Main burung itu Umar ketika melihat anak kecil mainin burung itu kasihan ke burungnya pingin terbang bebas nggak bisa, burungnya pingin pergi ditalikin kakinya. Maka Umar pun kemudian membeli burung itu dari anak kecil tersebut. Oh yang namanya anak kecil dikasih duit ya senang, kasih duit burung nggak tahu dapat dari mana, mungkin dapat nangkap
dibeli sama orang kecil dapat duit senang. Setelah dibeli sama Umar, burung tersebut kemudian dilepas, biarin terbang bebas. Ketika Sayyidina Umar meninggal, banyak para sahabat, para tabi'in yang bermimpi bertemu beliau. Dalam tidur mereka bertemu dengan Sayyidina Umar. Mereka pun kemudian menanyakan keadaan Sayyidina Umar di alam sana. Ya Sayyidina Umar, bagaimana keadaanmu di sana? Maka Sayyidina Umar menjawab, Ghafarali wa tajawaza anni. Kata Sayyidina Umar, Allah memaafkan aku, Allah mengampuniku. Jadi aku di alam sini dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Udah gak ada siksa, gak ada perhitungan pun, gak ada hitung-hitungan. Allah udah memaafkan semua kesalahanku. Maka orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar. Mereka mengatakan, abijudika au bi'adika au bizudika. Ya Umar, Allah memaafkanku itu apa sebabnya? Apakah sebabnya itu karena kedermawanmu, kedermawananmu, ataukah karena keadilanmu, ataukah karena kejuhudanmu? Sayyidina Umar, Khalifah, apa jawaban Sayyidina Umar? Ternyata yang menjadikan sebab Allah menyayangi Sayyidina Umar itu bukan itu semua, tapi ada satu hal sepele, satu hal kecil yang itu jadi sebab dirahmatinya Sayyidina Umar oleh Allah. Kata Sayyidina Umar, ketika kalian meletakkanku di dalam kuburanku, kemudian kalian menutupiku dengan tanah, kemudian kalian meninggalkanku sendiri, maka datang setelah itu dua malaikat yang sangat menakutkan, yang sangat menyeramkan. Akalku terbang, saking takutnya kepada dua malaikat ini, jadi akal ini terbang, takut setakut-takutnya. Pernah ngerasain takut? Segimana ketakutan yang paling takut yang pernah kalian rasakan? Ya pocong pernah, mukanya kuricak, tahu kuricak, ada belakunya, matanya ngampleh keluar, takut nggak? Takut, apalagi malam-malam sendirian. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika melihat dua malaikat munkar nakir. Takutnya luar biasa, sampai akal ini terbang saking takutnya. Kemudian ini sendi-sendi bergetar, berguncang. Di tubuh manusia ini ada 360 sendi, hitung sendiri 360 ini. Itu guncang semua, saking takutnya ini dua orang malaikat. Kemudian mereka membawaku dan mendudukkanku. Maka mereka berdua ingin menginterogasiku. Ya seperti itu, orang kalau sudah meninggal akan ditanya oleh munkar nakir. Ketika keadaan sangat menyeramkan, sangat menakutkan, tiba-tiba terdengar ada suara tanpa jasad. Itu bahasanya hati. Hati itu juga disebut hati karena bisa ngomong, gak ada orang. Ada suara, gak ada yang ngomongnya. Apa suara itu berkata? Utruka abdi wala tukhifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Kata suara ini, hei kamu munkar nakir, tinggalin itu hambaku, jangan kalian takut-takutin dia, karena sesungguhnya aku sudah menyayangi dia, aku sudah memaafkan dia. Jadi bebas pertanyaan munkar nakir. Gak ditanya Sayyidina Umar sama munkar sama nakir, gak ditanya. Pertanyaan munkar nakir itu sudah sangat menakutkan. Di antara azab, di antara siksa kubur itu ketika ditanya munkar nakir. Nah ini dibebaskan dari itu. Li'annahu rahimahus surat fid dunya. Sebab sepele, karena dia
Sayyidina Umar itu dunia pernah menyayangi seekor burung pipit. Sepele enggak? Sepele. Tapi di sisi Allah azim, di sisi Allah kebaikan itu nggak ada yang kecil. Kita nggak tahu kebaikan yang mana yang diterima oleh Allah. Dalam riwayat ada 6 hal yang oleh Allah itu disembunyikan dari kita. Allah menyembunyikan 6 hal dari kita. Allah menyembunyikan para walinya sehingga kita nggak tahu yang mana wali Allah. Allah menyembunyikan waktu diijabahnya doa di hari Jumat. Kita nggak tahu apakah di pagi, di siang, di sore atau di malam Jumat. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan padanya. Kita nggak tahu maksiat yang mana yang bisa buat murka Allah. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan padanya. Kita nggak tahu taat yang mana ini yang bisa buat Allah ridho. Apakah puasa kita, apakah ngajinya kita, apakah baca Qurannya kita, apakah sholat tarawihnya kita. Nggak tahu yang mana yang bisa bikin Allah ridho. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di malam-malam Ramadan. Kita nggak tahu Lailatul Qadar itu malam apa. Dan semuanya ada hikmah. Kenapa Allah nggak ngasih tahu? Karena ada hikmah. Nah, jadi sesuatu di sisi Allah kebaikan nggak ada yang kecil, semuanya bernilai besar. Bi annahu rahimahu suran di dunia farahimtuhu bil akhirah. Karena dia Sayyidina Umar waktu di dunia pernah menyayangi seekor burung, maka sekarang aku sayangi. Ingin disayangi sama Allah? Ingin enggak? Nyayangi orang lain. Bentuk kasih sayang itu bermacam-macam. Bentuk kasih sayang itu bermacam-macam. Kasih sayang itu ya dengan berbuat baik, ngasih, nasehatin, itu kasih sayang. Tapi ada kalanya bentuk kasih sayang juga dengan dimarahin. Ada kalanya kasih sayang itu bentuknya tegas, seakan-akan keras, dipukul gara-gara alat jamaah. Itu kasih sayang. Menyayangi kalian biar nggak telat jamaah. Dimarahin kalau malas-malas nggak sekolah, itu kasih sayang. Nah, jadi siapa orang yang ingin disayang, maka sayangi orang lain. Hikayat ukhra, cerita lain. Karena ada siapa abidun, seorang hamba di Bani Israel, marah lewat siapa abid ala katibin, ke sebuah guru minar ramli, dari pasir, lewat di gurun pasir. Waqad asaba, dan telah menimpa Bani Israel, kepada Bani Israel, apa maja'atun, kelaparan, pacak seling. Fatamanna, maka berharap siapa abid fi nafsihi, di dalam hatinya abid, anna hadza law kana daqiqan, seandainya gurun pasir ini berupa tepung, seandainya gurun ini tepung semua, la asba'a, niscaya akan membuat kenyang siapa abid butuna Bani Israel, perutnya Bani Israel. Fa'auha, maka mewahyukan siapa Allah Ta'ala
ila nabiyyin kepada nabi min anbiyaihim dari nabi-nabinya Bani Israel Angkul untuk berkata siapa nabi Bifulanin kepada si fulan Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad aujaba telah mewajibkan siapa Allah laka untukmu minal ajri dari ganjaran dari pahala malau kana sejumlah daqiqan tepung fatasaddaqta yang bersedekah siapa kamu bihi dengan daqiq faman maka siapa orang rahimah yang menyayangi siapa man ibadallahi hamba-hambanya Allah yarhamuhu akan menyayangi kepada man siapa Allah Ta'ala fa inna zalikal abda karena sesungguhnya hamba tersebut lamma rahima ketika menyayangi siapa zalikal abda ibadallahi hamba-hambanya Allah biqaulihi dengan ucapannya zalikal abda lau kana hadza daqiqan la ashba'an nasa seandainya gurun ini berupa tepung niscaya akan membuat kenyang semua orang bahwa jada maka menemukan siapa zalikal abda athawaba pahala kama sebagaimana lau fa'ala seandainya mengerjakan seandainya melakukan siapa zalikal abda. Cerita kedua dari hadis pertama dikisahkan dulu ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Pada masa itu Bani Israel sedang dilanda maja'ah, kelaparan, paceklik. Nah, si hamba ini berjalan melalui sebuah gurun yang sangat luas. Gurun yang namanya gurun pasir semua. Dalam hati si hamba ini terbesit sesuatu. Apa? Dalam hatinya si hamba ini berkata, seandainya gurun ini bukan pasir, seandainya gurun ini semuanya tepung, ini saya kasih untuk makan semua Bani Israel. Bani Israel jumlahnya banyak waktu itu. Itu terbesit dalam hati. Seandainya gurun ini tepung, niscaya akan saya kasih makan Bani Israel. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada seorang nabi daripada nabinya Bani Israel. Dan nabi Bani Israel sangat banyak sekali nabi yang diutus di Bani Israel. Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi daripada Bani Israel. Apa Allah wahyukan? Si nabi ini sama Allah disuruh mengatakan kepada si hamba tadi bahwasanya Allah sudah mewajibkan pahala untuknya, untuk si hamba tadi sejumlah butiran pasir yang ada di gurun tersebut. Bisa dihitung nggak berapa banyaknya butiran pasir di gurun tersebut? Nggak bisa dihitung, banyak.
Sesendok aja pasir ada berapa bukit sesendok ini sepurun, maka sangat banyak sekali. Akhirnya si Nabi ini mencari si hamba yang dimaksud oleh Allah. Setelah ketemu, dikatakan, disampaikan ke hamba tersebut bahwasanya aku disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah sudah mewajibkan untukmu pahala sejumlah butiran pasir yang ada di gunung tersebut. Nah, dari sini dikatakan man rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Siapa orang yang menyayangi hamba Allah, Allah akan menyayangi dia. Coba kita lihat, si Bani Israel ini nyayangi ibadallah enggak? Nyayangi, tapi di hati. Jadi kasih sayang itu adanya di hati, bukan hanya dengan perbuatan. Perbuatan itu implikasi dari hati. Yang penting itu hatinya. Kalau hatinya baik, perbuatannya akan baik. Kalau hatinya jelek, perbuatannya akan jelek. Nah, si hamba Bani Israel ini dalam hatinya menyayangi semua makhluk Allah, menyayangi orang-orang yang ada ketika itu sedang kelaparan, sehingga bergumam dalam hatinya, seandainya gurun ini jadi tepung akan saya kasih buat Bani Israel semua. Jadi siapa orang yang menyayangi akan disayangi. Hebatnya hati itu seperti itu. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Mana yang lebih banyak? Neraka apa surga? Surga. Beda nggak? Beda. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadikan kita masuk ke surga, bisa menjadikan kita masuk ke neraka. Allah ngasih ke kita mata, bisa masuk surga gara-gara mata? Bisa. Pakai ngaji, pakai lihat orang soleh, mandang dengan kasih sayang, mandang dengan taklim, masuk surga gara-gara mata. Mata bisa menjadikan orang masuk neraka? Bisa. Melihat yang diharamkan, melihat dengan pandangan menghinakan, gara-gara mata bisa masuk neraka. Telinga bisa menjadikan kita masuk surga? Bisa. Pakai apa? Dengerin Quran, dengerin hadis, dengerin pengajian, ya masuk surga. Telinga bisa buat kita masuk neraka? Bisa. Pakai apa? Dengerin gibah, dengerin namimah, dengerin gosip, dengerin omongan-omongan kotor, masuk neraka gara-gara telinga. Mulut bisa bikin masuk surga? Bisa. Pakai apa? Baca Quran, baca hadis, baca kitab, berbicara yang baik, nasihatin, masuk surga gara-gara mulut. Mulut bisa buat masuk neraka? Bisa. Jadi semua yang Allah kasih ke kita bisa menjadikan kita masuk surga, bisa menjadikan kita masuk neraka. Tapi ada satu hal yang Allah kasih ke kita itu hanya bisa menjadikan kita masuk surga. Apa itu? Hati. Hati itu bisa menjadikan seseorang masuk surga. Makanya pintu neraka ada 7, pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Jadi orang yang dalam hatinya berniat baik, meskipun tidak dilakukan, itu sudah dicatat kebaikan secara sempurna, masuk neraka, masuk surga, masuk surga gara-gara niat baik. Orang yang di hatinya niat jahat, nggak dicatat kejahatan sebelum dikerjakan. Jadi hati nggak bisa menjadikan orang masuk neraka. Hati hanya bisa menjadikan orang masuk surga. Jadi siapa orang yang menyayangi akan disayangi. Makanya sayangi.
yang senior, nyayangi yang junior. Kalau yang juniornya malas-malas, dinasihatin. Jangan ada namanya perbulian, mentang-mentang senior nyuruh-nyuruh ke junior, gak ada. Mentang-mentang kakak kelas, seenaknya ke adik kelas, gak ada. Di sisi Allah kita semua sama. Nih, saya yang duduk di sini dengan kalian yang duduk di situ, di sisi Allah sama. Bisa jadi kalian yang duduk di situ lebih tinggi di sisi Allah daripada saya. Kenapa? Tergantung hati. Jadi gak ada namanya senior-senioran, kita semua sama. Gak ada namanya bullying, gak ada namanya kakak kelas. Jangan merasa diri lebih dari yang lain. Itu adik kelas kalian disayangi. Adik kelas nyayangi kakak kelas. Jangan hanya adik kelas yang dituntut, jangan hanya kakak kelas yang dituntut untuk nyayangi adik kelas. Jangan hanya kakak kelas yang dituntut untuk nyayangi adik kelas. Adik kelas juga harus nyayangi kakak kelas. Hormatin kakak kelas. Apa kira-kira yang bentuk kasih sayang kepada yang lebih tua, Pak? Hormatin, ngebantuin kalau ada yang bisa dibantu. Jadi kalau semuanya sesuai dengan koridor, semuanya sesuai dengan aturan, itu indah. Hidup itu indah. Yang adik kelasnya nggak ngerasa dibully, nggak ngerasa disuruh-suruh, nggak ngerasa jadi babu. Yang kakak kelasnya ngerasa dihormati, ngerasa dihargai, ngerasa. Jadi semua kalau sesuai dengan aturan akan indah. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.